Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang vitamin, obat, dan makanan yang harus dikonsumsi atau sebaiknya dikonsumsi selama masa kehamilan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, baru ketemu sama channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dan share ke sosial media yang kalian punya supaya channel YouTube aku semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke, pada saat kalian sedang hamil, tentunya kebutuhan nutrisi akan meningkat ya. Karena selain kalian menghidupi diri kalian sendiri, kalian juga menghidupi janin yang ada dalam perut kalian. Tujuannya untuk supaya si janin ini tetap berkembang dengan bagus dan menunjang pertumbuhannya juga, maka nutrisi harus tercukupi. Ada beberapa vitamin yang bisa kita dapatkan langsung dari makanan. Tapi ketika hamil, tentunya perlu tambahan seperti suplemen tambahan atau vitamin tambahan supaya kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tetap tercukupi. Ada 4 kebutuhan nutrisi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh ibu hamil ya. Saya singkat saja menjadi ADIK. Nah, ADIK ini terdiri dari A yaitu asam folat, kemudian D adalah vitamin D, kemudian I adalah zat besi, dan K adalah kalsium. Kebutuhan vitamin yang pertama adalah asam folat. Nah, asam folat atau B6 ini adalah vitamin yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil khususnya di trimester pertama. Nah, manfaat dari asam folat ini adalah untuk mencegah terjadinya cacat otak pada janin, kemudian mencegah terjadinya cacat syaraf tulang belakang atau spina bifida. Lalu manfaat lain dari asam folat ini untuk ibu hamil adalah mencegah terjadinya anemia defisiensi asam folat atau anemia yang terjadi karena kurangnya asupan asam folat pada tubuh si ibu hamil. Nah, kalian bisa dapatkan vitamin asam folat ini pada saat kalian kontrol ke dokter atau ke bidan atau ke puskesmas. Biasanya dokter akan memberikan asam folat di 3 bulan pertama kehamilan, yaitu di trimester pertama. Nah, selain dari vitamin yang diberikan oleh dokter tadi, kalian juga dapat mendapatkan asam folat ini dari makanan seperti brokoli, asparagus, kemudian pisang, kemudian alpukat, dan makanan lainnya. Vitamin yang kedua adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini juga nggak kalah pentingnya dari si asam folat. Karena apa? Karena vitamin D ini dapat membantu penyerapan dari kalsium. Nah, kalsium ini sangat penting buat janin ya untuk pembentukan tulang, pembentukan gigi, kemudian pembentukan jantung, otak, dan syaraf. Dan untuk anjuran vitamin D ini, ibu hamil minimal harus mengkonsumsi 5 sampai 10 mikrogram per hari ya. Kalian bisa dapatkan vitamin D ini dari dokter ya ketika kalian kontrol kandungan. Biasanya dokter juga memberikan vitamin D. Kemudian selain itu dari makanan juga bisa didapatkan seperti susu, kemudian dari mentega, kemudian dari keju, dan dari sinar matahari langsung di pagi hari. Vitamin yang ketiga adalah zat besi ya. Zat besi ini penting buat ibu hamil karena pada darah kita mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin ini unsur pembentuknya adalah zat besi. Ketika zat besi pada ibu hamil ini kurang, maka pasokan oksigen yang melalui darah ini akan berkurang untuk si janin ini. Makanya kenapa zat besi itu sangat penting untuk pasokan oksigennya si janin yang melalui darah. Kemudian pentingnya lagi, ini zat besi ini juga misalnya nih, ibu kekurangan zat besi, maka ibu akan mengalami anemia atau kurang darah. Dan tentunya hal ini juga kurang bagus untuk janin ya, karena
Ada risiko kekurangan zat besi ini akan mengakibatkan kecacatan, kemudian bayi lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Dan kita bisa dapatkan vitamin atau zat besi ini dari dokter atau bidan ketika kontrol kandungan. Kemudian kalian juga bisa dapatkan dari makanan seperti daging, kemudian kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran hijau. Vitamin wajib berikutnya untuk ibu hamil adalah kalsium atau vitamin K. Ibu hamil wajib mengkonsumsi vitamin K ini ya, atau kalsium ini. Biasanya dokter atau bidan akan memberikan kalsium pada usia kandungan memasuki 3 bulan atau 4 bulan kehamilan. Vitamin K ini penting untuk ibu hamil ya, untuk menunjang kebutuhan kalsium, di mana saat ibu hamil, kalsium pada ibu itu sebagian diambil oleh janin untuk bentukan tulang dan organ-organ lain saat pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Dan biasanya ketika si ibu hamil ini kekurangan kalsium, ibu hamil ini akan merasakan gejala seperti nyeri otot, kemudian jantung jadi lebih berdebar ya. Kemudian yang paling sering adalah ibu hamil mengalami sakit gigi. Vitamin K atau kalsium ini ibu hamil bisa dapatkan dari dokter atau bidan, kemudian selain itu bisa didapatkan dari makanan seperti susu, mentega, keju. Nah, itu tadi ada 4 vitamin wajib yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan ya. Selain 4 vitamin tadi, ada nggak sih vitamin lain yang menunjang ya untuk ibu hamil? Ada ya, seperti vitamin C, kita bisa dapatkan dari buah kayak jeruk, kemudian mangga, stroberi, dan lain-lain dari tomat juga. Vitamin C ini gunanya untuk menunjang penyerapan zat besi dari lambung si ibu. Selain itu, vitamin C juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas ibu hamil. Karena ini penting banget ya, karena ibu hamil itu uh, seharusnya itu jarang sakit ya. Jadi badan juga lebih fresh gitu kan. Jadi vitamin C ini juga sebenarnya penting buat ibu hamil. Kemudian selain vitamin C ini ada vitamin B. Vitamin B kompleks ya, ada B1, ada B2, ada B6. B6 ini biasanya untuk mengurangi mual. Kemudian selain itu ada DHA. DHA ini fungsinya untuk pembentukan otak janin dan untuk menunjang kecerdasan janin nantinya pada saat dia lahir. DHA ini bisa didapatkan dari minyak ikan, kemudian dari ikan lautnya langsung, dan suplemen tambahan lainnya. Nah, itu tadi beberapa vitamin wajib, ada 4 vitamin wajib yang harus ibu penuhi selama masa kehamilan, dan ada beberapa vitamin tambahan juga ya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.